Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Nah, ini pagi nih, nggak malam lagi Pak Ugro dan Mas Gafur, karena ini adalah live dini hari ya atau tengah malam, dan ini adalah live yang kedua atau ketiga kalinya kami. Ketiga kali, karena ternyata kita amati di lini masa ramai banget sampai ada orang yang sudah buat selebrasi, ada yang mukul-mukul alat dapur lah, ada yang sudah mau pesta dan lain sebagainya, karena pengumuman yang tadi disampaikan siang hari tadi dari Reskrim Polda Metro Jaya. Izin saya ke Pak Ugro dulu ya, Mas Gafur. Jadi Pak Ugro, ada perbedaan level ketika mengumumkan dulu itu Kapolda. Kok tiba-tiba sekarang yang mengumumkan sambil lalu? Itu kira-kira what's going on? Ada apa yang terjadi? Gitu, Pak Ugro. Ya, jadi kalau seorang pejabat utama lah kira-kira di tingkat Polda seperti itu, kalau ada pertanyaan wartawan yang kira-kira tidak perlu dijawab karena belum ada datanya, ada fakta, entah itu surat, ya kan? Kalau sifatnya masih petunjuk, hanya bicara perlisan, telepon, itu menurut saya dalam rangka penegak hukum ini kan muaranya kan kepada kepastian hukum. Betul. Ya kan? Ya menurut saya sabar, masih dalam proses gitu aja ya. Jadi tidak perlu buru-buru mengatakan ya alhamdulillah sudah ada pernyataan dari pihak jaksa bahwa tidak perlu melengkapi berkas lagi. Kita tidak tahu apa yang dikatakan itu apakah memang nantinya akan bermuara kepada berkas sudah lengkap, atau dikatakan bahwa karena perkara itu sudah kembali berapa kali dari pihak penyidik kepada jaksa, jaksa kepada penyidik lagi hasil penelitian tadi, ya kan? Kan kalau menurut peraturan Jaksa Agung di situ dikatakan 3 kali kembali dari polisi ke jaksa, jaksa ke polisi sampai 3 kali itu harusnya sudah perkara itu kejaksaan akan memberikan surat kepada penyidik bahwa agar segera mengambil keputusan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Ya. Jadi tidak bisa dikatakan oh ini sudah lengkap berarti P21. Mengatakan P21 dengan pernyataan jaksa yang hanya lisan bagi saya ya kurang etis lah itu saja. Iya itu aja. Ya, nanti saya akan tanya ke Pak Ugro soal yang lain yang menarik, karena ada lawyer yang katanya lawyer itu senior, tapi dia ngaku sudah bisa ngintip semenjak 2 minggu yang lalu. Tapi sebenarnya saya ke Mas Gafur. Jadi Mas Gafur, tadi saya nyebutkan beberapa kode, Mas kan apal kode-kode kayak gitu. Jadi artinya apakah sudah sah ini tadi yang disampaikan? Kan harusnya kan P21 itu bentuknya ya tersurat, bukan hanya tersirat. Gimana Mas Gafur? Ya artinya P21 itu kan basisnya adalah pendapat jaksa. Ya. Dan pendapat jaksa yang dituangkan di dalam lembar kertas resmi berlogo kejaksaan. Itu harus ada ya? Oh harus ada logo kejaksaannya. Itu perlu ditunjukkan nggak? Belum tentu ya kalau ditunjukkan. Tidak perlu ditunjukkan, ya, karena memang itu masih ranahnya penyidik, sehingga memang kita tidak akan pernah mendapatkan informasi itu secara publik atau secara lisan atau konferensi pers dari kejaksaan. Tapi surat itu ada tulisannya P21 gitu? Ada. Jadi, ini yang penting nih. Jadi surat itu formatnya berlogo Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di bawah Kejaksaan Agung ya, bukan sebentar. Kejaksaan Tinggi DKI. Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di bawahnya Kejaksaan Tinggi DKI. Baik. Ya. Kemudian di suratnya itu di sebelah kanan paling atas ada kode P21. Baik. P strip 21. Ya. Kemudian ada nomor di sebelah kirinya. Kemudian ada perihal. Perihalnya itu singkat. Ada nomor. Ada nomor. Berarti kalau menurut saya etikanya atau legal artisnya kepolisian juga harus mengumumkan dong nomor berapa gitu. Yes, good, betul. Nanti ada nomornya dan di bawahnya ada perihal. Perihalnya itu adalah singkat sebenarnya. Ya. Pernyataan bahwa berkas perkara atas nama tersangka A, B, C dan D dan seterusnya dinyatakan lengkap. Ya. Udah itu aja. Oke. Sesimpel itu. Ya. Baru kemudian ditujukannya kepada siapa? Tapi itu harus mutlak sah. Iya. Artinya hanya singkat seperti itu, perihalnya itu. Ya. Kemudian ada ditujukan kepada penyidik Polda Metro Jaya dan suratnya itu bunyinya begini, ya. Kalau kami yang biasa baca P21 bunyinya begini. Bahwa berdasarkan berkas yang saudara kirim ke kami tanggal sekian, kami terima tanggal sekian, kemudian pada tanggal sekian kami nyatakan bahwa berkas perkara ini lengkap. Andai kata saya awam, Pak Toto. Jadi ada sempat bola balik gitu ditulis di situ nggak? Misalnya kronologisnya, misalnya kan ini kan pertama kali katanya pelimpahan pertama itu kan tanggal 13 Januari. Kemudian dikembalikan
lagi tanggal 26 Januari. Setelah ada Iya. pemberitahuan dari Iya. kejaksaan waktu itu Iya. tanggal 18-nya. Iya. Nah, itu perlu ditulis itu enggak? Paling ada semacam catatan perjalanan berkasnya aja. Ya. Bahwa berkas yang saudara kembalikan ke kami pada tanggal sekian berdasarkan petunjuk yang kami berikan, Oke. maka pada tanggal hari ini, pada tanggal sekian atau Ya. pada hari ini kami Ya. nyatakan lengkap. Ya. Ini Itu soalnya aja kan isinya. Ada hubungannya dengan, nah saya kembali ke Pak Ugo. Ada hubungannya dengan aturan di dalam KUHP, mau KUHP lama, KUHP baru Pak Ugo. Ya. Yang itu kan ada maksimalnya bolak-balik itu gitu loh. Oh ya. Iya kan? Jadi kan artinya dalam surat P21 itu kalau memang bolak-balik dan nggak selesai, nah itu kan mestinya ada keterangannya di sini. Iya, jadi semua itu nanti kan pasti tertuang dalam surat tersebut menurut saya, Mas ya. Siap. Atau mungkin dalam nanti suatu saat dakwaan pasti muncul. Karena begini, penyerahan pertama dari penyidik tanggal berapa? Ya. Nah, itu sesuai dengan peraturan Jaksa Agung itu pasti disebutkan. Berarti misalnya tanggal 13 Januari, Ya, kan? 13 Januari, Nah, jelas. berarti setelah tanggal 7 Januari kemungkinan mungkin P18 sudah ada. Ya, Tapi ya. P19 itu munculnya mungkin hari ke-13 ya. Oke. Nah, itu kembalikan. Ya. Jadi hampir 14 hari kembalikan kepada penyidik. Nah, kemudian penyidik melengkapi 14 hari. Ya. Itu berarti penyerahan tahap pertama tapi yang kedua kali. Ya. Ya 14 hari berarti udah 28 hari kan? Ya. Nah, diteliti 7 hari lagi kembali ke penyidik. Ya. Nah, penyidik 14 hari kembalikan. Jadi 42 hari itu berkas sudah selesai, sudah sampai ke jaksa. Jaksa harus ngambil sikap. Apakah penyidikan berkas perkara pidana sudah dinyatakan lengkap atau tidak, itu maksimal adalah 42 hari. Ya, padahal kan kita tahu semua pemirsa, baik Langkah Update, Roy Surah Official, Abdul Ghafur Pak Sanadi Official dan juga 42 hari plus 7 kali 63 hari. Baik. Itu berkas sudah siap. Nah, tapi kalau kita lihat, Abdul dan juga Mas Ghafur dan semua, kita mendengar lagi setelah tanggal 13 Januari itu dilimpahkan. Baru dilimpahkan lagi itu tanggal 17 April. Itu kan sebenarnya sudah melampaui batas waktu. Iya. Pada hari. Kenapa ini bisa terus gitu loh Pak Abdul? Ya, makanya ini kan ada penelitian formil dan material. Ya. Seharusnya konsekuensi logis di sini, setiap berkas perkara itu dalam suatu penegakan hukum harus jelas. Jadi tidak bisa, oh bisa lebih 14 hari, bisa lebih dari 28 hari, bisa lebih dari 42 hari, itu nggak bisa. Ya. Ini harus jelas. Karena apa? Ada seseorang yang mungkin ditahan. Ya. Ada seseorang yang mungkin tidak ditahan tapi suruh wajib lapor. Ya. Nah, wajib lapor ini harusnya berapa hari? Baik. Wajib lapor itu harusnya menurut saya adalah 42 tadi, 14 hari kali 3 ya. plus 3 kali 7 hari, jadi Ya. semuanya 63 hari. Wajib lapor itu 63 hari. Dan itu harusnya diatur dalam peraturan kepolisian. Ya. Sehingga masyarakat seluruh Indonesia akan mengetahui kalau wajib lapor itu paling maksimal 2 bulan lebih 1 hari atau 2 bulan lebih 2 hari seperti itu. Baik, saya kembali ke Mas Ghafur. Mas Ghafur, dalam salah satu acara tayangan TV Live, Mas bisa menjelaskan ada jenis-jenis selain P21, ada P20, ada P yang lain itu, yang ada kemungkinan itu menjelaskan kalau meskipun itu nggak ada istilahnya, tapi kita kenal namanya P19 mati dan lain sebagainya. Itu apa itu Mas Ghafur? Jadi gini Mas Roy, Ya. pertama saya tambahkan dulu ya, supaya clear ya, bahwa P21 itu hanya bisa kita dapatkan secara pasti ketika penyidik mengumumkan berdasarkan surat yang mereka terima. Jadi harus ada surat dari kejaksaan. Harus ada surat. Ya. Tidak bisa berdasarkan koordinasi lisan. Karena kelihatannya tadi hanya berdasarkan koordinasi lisan. Iya, tadi Pak Ugro juga mengatakan sebaiknya kalau memang nggak siap atau belum ada, ditunda. nggak usah dijawab kan itu kan pertanyaan yang tidak pada sesi itu gitu loh ya kan. Saya melihat bahwa ini ada semacam ketidakprofesionalan dari Polda ya dalam menangani perkara ini, dan memang kita mencium bahwa ketidakprofesionalan Polda sejak penetapan tersangka karena memaksakan pasal-pasal yang sebetulnya tidak relevan dengan peristiwa yang diduga peristiwa pidana. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah ketika para tersangka yang lain atau yang kita sebut dengan yang mereka mengajukan RJ itu kemudian di SP3-kan tanpa pencabutan laporan, itu juga satu kejanggalan juga. Tadi pada live tadi kan Pak Ugro mengatakan SP3 itu bukan surat perintah pencabutan perorangan gitu. Nah, sekarang kita mendapatkan lagi ada ketidakprofesionalan baru lagi dari Polda Metro Jaya, sekelas Polda Metro Jaya. Mungkin kalau Polda di daerah sih bisa kita maklumi lah, atau mungkin Polres atau Polsek di daerah. Ini sekelas Polda Metro Jaya yang ini adalah the center dari semua penegakan hukum di lingkungan kepolisian. Karena ini daerah khusus ibu kota Jakarta. Dan perkara yang ditangani ini Mas Roy, ini mohon maaf, ini deliknya bukan main-main ini. Ini deliknya delik propria. Mantan presiden berhadapan dengan mantan menteri. Iya kan? Saya bukan siapa. Ini kan fakta, iya kan? Nah, masa penanganan perkaranya seperti tadi, berdasarkan hasil koordinasi kami dengan
Berarti jangan-jangan memang surat P21-nya belum nyampe di Betul. Polda. Iya, kalau ada nih, ini logika saya, Mas Gafur dan juga Pak Ugo. Dengan kemarin sudah mengatakan surprise, kemudian kekeh banget atau yakin gitu. Harusnya kalau tadi memang sudah muncul, kan entah itu ditunjukkan sekilas atau apa, tapi gestur atau sikap itu kan jauh lebih tegas gitu daripada tadi. Jadi itu kan kayak tadi ya sambil lalu atau ini bukan tempat buah manggis ya. Iya. Atau jangan-jangan nih ada semacam kayak cyber atau test the water gitu ya, Ya, bisa supaya kejaksaan segera mem-P21 kan. Saya minta pendapat Mas Gafur nanti ke Pak Ugo. Ini menarik ini Mas Roy. Ya. Karena tadi kalau kita menyimak secara detail pernyataannya Dirkrimum, Iya. dia kan hanya menyampaikan dengan kalimat pembuka bahwa jaksa tidak lagi memberikan tidak akan ada lagi pemenuhan petunjuk. Iya. Sudah menyatakan bahwa berkas perkara yang kami kirimkan ke Kejati tidak memerlukan lagi pemenuhan Petunjuk. atas kekurangan-kekurangan yang kemarin sudah kami penuhi. Pemenuhan kekurangan itu sebetulnya adalah pemenuhan petunjuk. Ya. Sehingga kami saat ini sedang berkoordinasi untuk pelimpahan pertanggungjawaban barang bukti dan para tersangka. Itu aja kalimatnya. Harusnya ketika dia mengumumkan P21 maka pernyataannya harus clear. Nah, Bahwa berdasarkan surat P21 yang dikirimkan kejaksaan kepada kami pada tanggal sekian, lengkap dengan nomor sekian, atas nama tersangka sekian, perkaranya dinyatakan lengkap baik formil maupun material. Sehingga dengan demikian berdasarkan KUHP, maka kami akan segera menyiapkan untuk penyerahan tersangka dengan barang bukti atau disebut tahap 2. Kalau tadi kan nggak clear. betul. Saya menduga, ini boleh dong kita menduga ya. Ya. Jangan-jangan seperti yang tadi Mas Roy sampaikan, saya menganalisis seperti yang Mas Roy sampaikan, bahwa ternyata suratnya itu belum ada di tangan penyidik, sehingga mereka sengaja membuat pernyataan seperti itu untuk memaksa kejaksaan supaya segera mengeluarkan P21. Itu analisa yang bagus juga dari Mas Roy. Pak Ugro, izin tanya. Kalau saja BRIN tadi, kenapa saya tadi sengaja sudah dengan sangat legowo dan berbesar hati minta maaf. Mungkinkah kalau sebenarnya ada kesalahan, quote and quote, karena nggak mungkin kejaksaan itu mempermalukan kepolisian kan nggak mungkin. Tapi kalau ternyata itu tidak benar kejaksaan, misalnya kejaksaan, saya belum mengeluarkan P21-nya, itu kira-kira ada permintaan maaf nggak kira-kira, gitu Pak Ugro? Ya begini, jadi kalau ini dianggap tidak sengaja bicara seperti itu dan belum ada resmi kode administrasi P21 yang diterbitkan oleh kejaksaan tentang berkas perkara yang berkaitan dengan Mas Roy tadi, laporan Jokowi. Betul. Nah, bagi saya ini sebetulnya kekurang profesionalan saja. Ya, jadi jangan gini. Jangan saya dulu pernah waktu Kasat Serse di Politekkes Surabaya Mas, tahun 96. Ya. Itu wartawan minta setiap hari saya memberikan press conference. Ya, semacam labju. Proses penyidikan yang saya lakukan. Terus saya katakan, saya bukan narasumber Anda untuk menyampaikan setiap hasil penyelidikan dan penyidikan saya kepada wartawan. Tegas itu, Pak. Betul. Iya, karena ini nanti bahaya seperti itu. Ya kan? Nah, kalau misalnya dikejar kayak dikejar tayang gitu ya, kayak sinetron. Apakah jaksa sekarang akan berani mengatakan, oh ya sudah saya berikan informasi secara lisan, baru akan saya berikan nanti 2-3 hari ke depan. Ini jaksa juga melanggar etika profesi. Betul. Ya kan, siapa yang membocorkan secara lisan? Ini biasanya tidak ada. Jaksa secara tidak resmi mengatakan tulisan per telepon, ya Mas, sudah ini kita siapkan P21. Loh, nggak boleh. Nunggu resmi penyidikan. Jadi penyidikan ini jangan main-main. Kalau misalnya penyidikan dianggap main-main, ya sangat saya sayangkan. Baik jaksa maupun pihak penyidik di Jakarta Metropolitan. Ya. Bisa pusatnya ibu kota. Pusatnya pemerintahan. Pusatnya pariwisata, pusatnya segala pusat. Masih terjadi penegakan hukum dengan cara-cara dengan cukup lesan, ya kan? Nah, kalau gitu berkas perkara cukup pakai ini aja, dikirim pakai email aja atau WA, Pak. Ya WA saja, gitu loh. Jadi sekali lagi dokumen-dokumen seperti ini jangan dibuat main-main, pokoknya ya ini mudah, ini sama aja lah. Atau mungkin memaksakan supaya ya biar jaksa sekarang menerbitkan P21, saya bicara seperti ini. Itu juga tidak bagus. Bukan kekhawatiran kita. Iya, jadi mudah-mudahan ini nanti ya kalau P21 pun saya juga punya sikap. Berarti kalau ini sudah ada RJ, sudah ada surat perintah penghentian penyidikan, walaupun dengan KUHP lama itu tidak diatur, tapi penghentian penyidikan diatur, dasarnya adalah peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2001. Nah, kita harus sama-sama mengusulkan ke Mahkamah Konstitusi bahwa perasa pasal 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 untuk yang di kejaksaan mungkin dan di pengadilan tentang restoratif justice atau keadilan restoratif justice ini itu dihapuskan dari KUHP. Karena
setelah ada restoratif justice, harusnya ya kan? berhenti, gitu kan? Sudah ada penghentian penyidikan, Iya, SP3. kok masih ada perkara yang dimajukan? Iya. Nah, buat apa dimasukkan dalam Betul. KUHP tentang restoratif justice? Betul. Jadi kita harus konsekuensi seperti ini, peristiwa seperti ini yang terjadi sekarang ini, itu harus jadi perhatian ke depan nanti. Jadi Iya. kita harus berani mengatakan bahwa yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Ya. Seperti itu. Ada yang menarik, Pak Ugro. Saya tadi membaca pemberitaan di salah satu media ya yang cukup, dan orang ini ya itu kemudian katanya mengucapkan puji syukur dan bersyukur ya karena katanya benar kan yang saya bilang, saya sebenarnya sudah lihat P21 itu ketika kira-kira 2 atau 3 minggu yang lalu, dan dia surat-suratnya menyebutkan tanggal 8 Mei ya, ketika waktu itu saya minta SP2HP kasus Egy Sujana ya, pelaporan Egy. Dan ketika saya masuk ke ruang penyidikan gitu ya, di ruang penyidik, kemudian di situ ada tumpukan berkas. Ini kalimat saya mengulangi apa yang ada dikatakan dia ya. Dari berkas itu kemudian saya ambil sebelah kiri, terus kemudian sebelah kanan, ternyata itu saya baca-baca itu P21 Ya. itu kata dia, Pak Bro. Itu mungkin enggak, dan kalau itu benar-benar mungkin, kenapa polisi bisa seceroboh itu, P21 kok diumbar sehingga ada orang lain yang tidak punya legal standing dan tidak ada hubungan kok ikut baca. Saya nanti juga minta pendapatnya Mas Gafur ya, tapi Pak Ugro dulu. Ya kalau misalnya dia seorang pengacara advokat yang baik, Ya, atau dia mungkin advokat yang punya kemampuan intelijen, ya, bisa menyamar ke Polda Metro, ya. keluyuran di lorong-lorong di Krimum, Telunyak, ya. telunjuk kalau Nah, dalam bahasa Jawa itu telunyak. kemudian bisa menemukan ada P21, Ya, foto dong, ya kan? Jangan hanya bicara, saya tahu karakter yang bersangkutan, baik. ya kan? Mungkin setelah saya bicara gini dia siap-siap, oh saya sayangkan, loh, saya nggak pernah disayangi, nggak usah disayangi aja saya, ya kan? Sangat saya sayangkan ini Pak Ugro Seno, mantan Wakapolri. Loh, saya mantan apapun, mantan saya Letnan 2, mantan saya petugas patroli, mantan saya pasukan kuda dan sebagainya, nggak usah disayangkan. Saya udah bisa berdiri sendiri gitu. Jadi aneh kalau ada seorang penasihat hukum tidak pernah tahu bagaimana saya Letnan 2 dulu, saya tahun 79, sekarang bisa katakan saya sayangkan kalau membela Roy Suryo. Yang saya bela bukan Pak Roy Suryo, bukan Dr. Limba. Setiap orang di Indonesia ini yang dikriminalisasi, ya, saya pertaruhkan waktu dinas aktif, jabatan dan pangkat saya. Saya tidak pernah ngejar pangkat dan jabatan, tetapi kalau ada orang dikriminalisasi, ya kan, nurani saya bisa bicara. Jadi jangan sampai nanti di akhirnya saya ditanya sama yang Maha Kuasa, sama malaikat, kenapa waktu ada orang dikriminalisasi, kamu sebagai seorang Kapolda atau seorang Kapolres, kamu diam saja. Nah, saya takut ditanya malaikat itu aja. Dan itu saya bersaksi ya teman, bukan karena saya di Pak Ugro. Kemarin ketika kami melayat Jenderal Pak Riamisar Tiakudu ya, Jenderal TNI Purnawirawan, Dr. Honoris Causa, ketika pulang dari Taman Makam Pahlawan tuh banyak sekali orang memberikan ucapan salut dan dukungan kepada Pak Ugro atas perjuangan beliau yang berani untuk menegakkan kebenaran. Itu benar-benar ada, dan itu ada videonya Kak ya. Gitu. Ya, pokoknya yang jelas saya tidak membenci siapa-siapa, saya tidak membenci Jokowi juga tidak, ya kan? Yang jelas jangan sampai ada seorang warga negara yang mencalonkan diri jadi presiden dengan cara-cara yang tidak fair, dengan cara-cara menggunakan dugaan ijazah palsu, surat keterangan palsu. Nah, apa sih yang mau dipikir pengen jadi presiden itu? Atau pengen hanya dikawal dengan rombongan pakai pengawalan khusus? Nggak perlu lah, seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau ingin memimpin negara dan bangsa ini, berikan kepemimpinan yang baik, ya statusnya jelas, sekolahnya jelas, ijazahnya juga jelas. Kalau itu sudah dilaksanakan, ya saya rasa semua pasti mendukung lah. Baik, ya. Mas Gafur, ini soal kasus orang bisa telunyak-telunyuk kalau dalam bahasa Jawa, masuk baca berkas gitu di kepolisian. Itu malu gak kira-kira ya kepolisian kayak gitu? Ya, ada orang berani robos kayak gitu. Berarti Mas Roy terkonfirmasi bahwa para pengacara-pengacara ini hanya basisnya adalah praktek-praktek yang melanggar hukum. Katanya, saya pengacara berpengalaman. Kalau seorang pengacara yang benar, dia tahu rules yang benar. Ya. Pertama, itu bukan kewenangan dia untuk mengintip berkas. Sangat. Tidak boleh. Apalagi dia nggak punya legal standing di kasus ini. Kedua, kalau dia mengatakan itu dia sudah lihat dari tanggal 8 Mei, ini sudah tanggal 2 Juni. Berarti sudah hampir 1 bulan. Masa tidak diumumkan oleh Polda? Ya kan? Lagi-lagi terindikasi ada pernyataan yang tidak benar. Ya, terindikasi ya. Oke. Kemudian yang berikutnya lagi Mas Roy, berarti Polda selama ini kecolongan terhadap praktek-praktek dari pengacara-pengacara yang sebenarnya seperti ini yang tidak boleh diberikan akses. Karena P21 itu ditujukannya kepada penyidik Polda Metro Jaya. Judulnya aja, kepada yang terhormat saudara penyidik Polda Metro Jaya. Maaf, itu ada penandatangannya nggak surat P21? Ada.
Dan Siapa? itu rahasia loh. Itu rahasia. Itu yang kalau di Kajati, di Kejaksaan Tinggi, itu oleh Aspidum, asisten pidana umum. Oke, berarti ini mohon maaf, mungkin Kalau ada kalau komunikasi kalau dengan Pak di Aspidum, ya? Kejaksaan Negeri itu oleh Kasipidum, Kepala Seksi Pidana Umum. Tapi kalau untuk Kejaksaan Tinggi itu biasanya Aspidum, asisten Pidana Umum. Ya. Jadi nggak sembarangan kan surat itu kemudian dia jalan baca, terus katanya saya baca itu dapat 21. Tapi saya diam aja karena saya nggak punya Coba tanya sama orang itu, Mas. Iya. Kapan dia bacanya? Ya. Ketemu siapa? Ya. Atas izin siapa? Pasti nggak berani ngomong. Iya, itu ada di tayangan infotainment ya. Kalau saya nggak salah ada di Ray-Ban dan juga ada di Greenfoot ya, kalau nggak salah. Tadi dia mengatakan itu dan dia mendapatkan itu ketika dia mengurus Egy Sujana untuk mendapatkan SP2HP. Kemudian dia tumpukan berkas. Dari tumpukan berkas itu dia lihat, dia angkat, kemudian dia sempat bilang, kanan pak kiri, terus kanan, gitu. Terus dia baca isinya P21 gitu ya. Memang itu di perpustakaan bisa ngambil saya. Makanya itu, Pak. Jadi ini ya jangan ngaco ya lagi. Orang yang model sama penasihat hukum yang advokat yang ngawur gini sebetulnya masuk catatan saja, di blacklist saja. Betul. Jadi boleh masuk tapi sampai ruangan tertentu. Jangan belusuan saya sendiri. Iya. Ini kantor polisi bukan warung atau restoran gitu seperti itulah. Betul. Iya. Dan satu lagi Mas Roy. Iya. Ibu ini kan tidak punya kepentingan hukum dengan berkas perkara. Iya. Tidak punya kepentingan hukum dengan berkas perkara. Pertama, dia bukan kuasa hukum pelapor. Sama sekali bukan. Kedua, dia bukan kuasa hukum dari para pejuang. Dia mengaku kuasa hukumnya Egy Sujana. Tapi dalam kasus yang dia masuk itu, Egy Sujana ketika melaporkan hal yang lain bukan yang ini gitu loh. Kalaupun Egy Sujana kan sudah di-delete dalam perkara ini. Karena udah mengantongi SP3. Buat apa lagi cawe-cawe ke Polda, ngecek-ngecek. Ya kan? Nah, ini yang kadang-kadang kita lihat praktek-praktek yang tidak benar gitu loh, ya kan? Jadi saya mantan Wakapolri saja belusuan ke Reserse Kriminal Umum Polda Metro nggak berani. Jangan Saya jaga marwahnya. Betul Bapak. Kalau diobo-obo orang seperti ini, ya mohon maaf nih, ya harusnya pasang face recognition situ. Orang seperti ini pasti begitu muncul di depan layar screen itu pasti nolak. Nah, gitu. Iya. Ya, langsung di blacklist saja. Siap. Kecuali dia secara formal ngisi buku tamu lengkap di situ. Ya. Tapi kalau dia baik ya face recognition ditampilkan berarti diterima. Oke. Dan satu lagi Mas Roy, praktek-praktek ini kan sungguh kasihan, malah meruntuhkan wibawa Kepolisian. meruntuhkan wibawa institusi penegak hukum. Betul. Jadi janganlah orang-orang seperti ini diberikan keleluasaan, apalagi mengakses gitu ya. Kalaupun itu terjadi ya, tapi saya sungguh yakin itu tidak benar. Makanya sekali lagi ini sudah berani ngomong dan dia itu lagi diwawancara, mungkin lagi ada di kotanya sana ya, lagi ada di Riau. Kemudian dia wawancara per telepon dan dia hanya percaya begitu saja ketika dia mengatakan, "Oh, sudah P21 ya?" "Sudah, Bu." Gitu. Terus dia ngomong, "Kenapa dia nggak meng-cross check?" Saya juga Pak Ugro tadi dan Mas Gafur. Ketika mendengar informasi meskipun itu dari media mainstream ya, tapi ketika informasi cetak itu muncul, saya merasa berkepentingan untuk mencari videonya. Dan ketika saya mencari videonya, saya pengen dengar persis apa yang dikatakan Pak Direskrim Polda Metro Jaya, Pak Kombes Iman. Dan setelah saya mendengar tadi, dan kata-katanya persis tepat, tidak kurang, tidak lebih seperti apa yang saya sampaikan tadi, ya jadi tidak menyebut diksi P21 secara jelas, kemudian tidak menyebutkan nomor surat, tidak menyebut tanggal berapa, saya terus berani menyatakan kalau ini sebenarnya kita menunggu bahwa kalau memang benar, harusnya konferensi persnya itu konferensi pers yang khusus soal ini, bukan secara sambil lalu. Gitu. Pak Ugro, sebelum kita beralih ke topik kedua, ya soal kemudian ada statement dari teman-teman PDI Perjuangan, mungkin ada sedikit catatan Pak Ugro untuk yang kasus P21 ini, gitu. Ya, bagi saya mungkin tertib administrasi penyidikan, ya kan. Kemudian tertib siapa yang bisa keluar masuk dalam kantor reserse tadi, ya kan. Kalau tidak ada urusan dengan apa yang menjadi klien di situ, ya kan. Jangan terlalu dilayani sebebas-bebasnya, walaupun dia mengaku kenal dengan pejabat-pejabat. Karena sekali kantor polisi itu bukan tempat playgroup, bukan tempat bermain, ya, bukan warung kopi. Jadi dia anak-anak playgroup gitu ya? Ya, seperti anak-anak kan kadang-kadang usil apapun diambil. Iya. Ya ada kertas bungkusan diambil seperti itu. Ini usil anak ini. Usil, ternak. Ya, mungkin masa kecil kurang bahagia seperti itu. Iya, itu. Mas Gafur, soal ini sebelum kita pindah topik. Ya, saya setuju. Kalau teman-teman yang ingin ingin mendapatkan kepastian harusnya riset dulu, dengerin dulu. Makanya tadi Mas Roy pada saat tadi siang juga saya mendapatkan itu, saya langsung cari video asli.
Saya nggak mau baca online karena saya ingin dengar apa sih yang menjadi latar belakang pernyataan itu dan pada saat pernyataan itu dibuat seperti apa persis kalimatnya dan seperti apa suasana kebatinannya kan bisa kelihatan. Dan disitulah saya menyatakan bahwa pengumuman P21 kok terasa masih ragu gitu. Setuju. Jadi saya tadi juga Pak Ugro dan Mas Gafur, ketika saya coba cari itu dari media mainstream pertama kali, ya itu media mainstream pun sudah memberitakan. Saya cek kalimat yang ditulis di media mainstream, ya transkripnya itu, saya masih cari media mainstream yang lain, sama nggak kalimatnya. Ketika itu pun saya cari videonya. Begitu dapat videonya, saya senyum saja tadi ya. Jadi makanya mohon maaf untuk teman-teman yang bertanya, saya tadi jawabnya juga saya senyum saja, karena saya masih melihat kalimatnya seperti itu. Ya, gitu. Kalau seorang ahli atau peneliti memang ini seperti ini tipikalnya. Sama juga kalau seorang pengacara yang profesional, dia tidak boleh mempercayai sesuatu yang kalau dia belum lihat dan dia belum pastikan. Itulah yang disebut dengan riset hukum dan penelusuran hukum. Dan yang menarik dari sebelah mereka sudah mengakui bahwa mereka itu adalah termul, Pak Ugro. Karena mereka bikin P21 terbit, para termul bergembira, berpesta pora hari ini. Jadi mereka mengakui termul. Ada lawyer yang bilang harus segera ditahan. Untuk penahan terus pokoknya udah ngaco lah gitu. Ya gitu. sama gini. Jadi apa ya? Saya menghadapi orang-orang seperti yang mengaku-ngaku bisa melihat berkas. Iya, ini orangnya sengaja, ya kan? Saya sebut orang sekarang, ya. Karena kemarin ada bilang Mak Lampir, jangan nanti Mak Lampirnya menuntut pencemaran nama baik. Saya khawatir Mak Lampir yang nuntut. Khawatir suatu saat. Ya. Orang-orang seperti ini akan bisa menyusup ya. Kemudian dia double agent. Jadi dia bisa merusak itu berkas-berkas, lembaran-lembaran bisa diambil, dirobek. Itu. Nah, itu obstruction of justice. Dia sudah katanya dulu tangannya kayak Mak Lampir itu tadi bisa padahal kan nggak boleh, Pak. Itu pada gelar perkara katanya tangannya bisa nyampe ke sini gitu. Itu kan ngaco. Seperti itu. Jadi ya sekali lagi dan saya pastikan orang itu tidak ada dekat ijazah, Mas. Makanya bohong kan gitu. Iya. Makanya sekali lagi tetap perlu dijaga kerahasiaan, keamanan baik perorangan maupun dokumen di reserse, khususnya Direktorat Reserse Kriminal umum Polda Metro Jaya. Ya, orang-orang seperti itu sudah kita indikasi bahwa dia masuk ke situ dengan alasan mengurus kliennya, perkara klien, tapi di situ dia punya misi lain untuk bisa merusak dokumen atau barang bukti yang ada. Ya. Baik Pak Ugro dan Mas Gafur, meskipun singkat, ini nanti saya akan kembali menyampaikan apresiasi atau saya minta pendapat Pak Ugro dan Mas Gafur tentang langkah dari salah satu partai besar yang kemarin menyatakan ketika PDIP soal rencana Jokowi mau keliling dan kemudian mereka mengatakan tunjukkan sekalian ijazahnya. Nah, ini saya kira menarik. Dan peristiwa lain hari ini juga kita berterima kasih kepada partai tersebut karena melalui salah seorang wakil kita, dan itu resmi loh ya, resmi melalui PPID. Jadi pejabat untuk memberikan informasi dan dokumentasi, menyerahkan berkas pengelolaan informasi, menyerahkan setumpuk berkas pencalonnya Jokowi, dan itu nanti akan kita jadikan bahan untuk pemeriksaan lagi karena ternyata banyak yang menarik. Pak Ugro, soal sikap teman-teman partai ini, pendapat Pak Ugro apa? Untuk ini kita? Kan untuk masalah kaitan dengan dokumen-dokumen administrasi yang berkaitan dengan Pak Jokowi waktu mendaftar sebagai calon presiden atau mungkin calon gubernur dan calon wali kota di situ ya, mungkin ada. Nah, itu kan dimintakan secara resmi. Betul. Ya kan? Nah, secara resmi ini kan untuk bisa nanti suatu saat digunakan kalau memang ini maju ke pengadilan. Ya kan? Kan di pengadilan nanti sebelum di awal dilanjutkan dengan pencemaran nama baik atau fitnah, itu kan kita harus memaksakan diri supaya kayak itu berkaitan dengan ijazah palsu, dan ijazah palsu itu bukan ijazah palsu, harus dibuktikan dulu. Nah, ini di awal nanti bisa jadikan saksi yang juga untuk bisa membantu melengkapi apakah ijazah yang digunakan Pak Jokowi pada saat mendaftar yang masuk dokumen ada di partai politik yang mengusung waktu itu bisa dijadikan barang bukti pada saat persidangan di situ. Setuju. Mas Gafur, mungkin ada pendapat? Pendapat saya yang pertama, apa yang disampaikan oleh PDIP sebenarnya itu adalah mewakili semua aspirasi masyarakat Indonesia yang ingin kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas dari mantan presiden. Dan bukan hanya Bu Mega, artinya Pak Yusuf Kala pun juga sudah mengatakan kalau memang punya ijazah nih Bu Mega, tunjukkan saja. Gitu ya kan? Itu menarik. Hal yang sebenarnya simpel untuk pembuktian ijazah ini yaitu apa? Tunjukkan saja ijazahnya kepada rakyat Indonesia karena itu prestasi akademik. Betul. Itu bukan aib. Betul. Itu bukan sesuatu yang membuat orang malu. Itu suatu prestasi akademik yang didapat dengan perjuangan yang panjang. Itu satu. Yang kedua, Mas Roy, saya setuju bahwa
terkait dengan data-data ini, data-data ini sepanjang didapatkan secara sah tanpa melawan hukum dan tidak digunakan untuk kepentingan yang memanipulasi data pribadi orang, untuk menguntungkan pribadi seseorang, sepanjang digunakan untuk kepentingan hal yang positif, dan kepentingan hal yang positif adalah ini data bisa digunakan sebagai bukti-bukti tambahan untuk mengungkap ijazah yang selama ini menjadi persoalan. Jadi gini, kalau seandainya apabila ini kan gitu, ya kalau masih sidang nih, hakim akan menggunakan hukum acara pidana yang baru, sesuai dengan pasal 361 hukum acara pidana yang baru, huruf D. Jadi di sini pembuktian alat bukti itu nanti lebih dari 5 daripada KUHP yang lama. Nah, di situ bukti ada barang bukti, bukti elektronik, bukti-bukti lain yang bisa ada hubungannya dengan peristiwa yang dilaporkan. Jadi pembuktiannya ini sangat kompleks, sangat sulit, dan sangat, kalau bahasa Jawa, jelimet, Mas. Di sini. Jadi ini luar biasa. Penyidikan dan penuntutan menggunakan KUHP lama, tapi persidangannya sesuai dengan pasal 361 huruf D tadi menggunakan KUHP yang baru. Ini luar biasa. Ini masa transisi yang benar-benar untuk menguji coba peralihan KUHP lama ke KUHP yang baru. Satu lagi Mas Roy, saya tambahkan sedikit aja terkait dengan pembuktian Mas Roy. Meskipun ini nanti dakwaannya adalah pencemaran nama baik 433 dan 434, tapi ingat di KUHP yang lama pasal 312 ya, 310, 311, 312. Kemudian sekarang diganti menjadi 434 di ayat 2. Bahwa sebelum kita membuktikan pencemaran nama baik, maka dengan kewenangannya kita bisa minta kepada hakim buktikan dulu ijazahnya. Betul. Jadi hakim tidak akan langsung masuk ke pencemaran. Hakim akan menggunakan kewenangan yang diberikan oleh KUHP. Boleh ya itu. Boleh, karena itu kewenangan hakim. Dia minta supaya pemeriksaan terhadap ijazah itu kita buktikan dulu ini asli atau palsu. Sebelum kita bicara soal dakwaan terhadap pencemaran nama baik. Itu yang akan di-challenge di dalam pengadilan. Sebelum menutup, sebelum saya minta Pak Ugro dengan closing statement-nya untuk yang kita bicarakan malam dan juga Mas Gafur. Wah, ini karena tadi ada banyak. Mas kok nggak keluar wayang? Nah, ini wayangnya wayang mini. Wih, bumi goncang ganjing. Hari ini kita lihat bahwa Petruk makin stres. Meskipun konon sudah ada mereka aparatnya, wah ini anggap aja ini aparat yang kemudian mengeluarkan berita bukan resmi karena belum ada tersuratnya soal P21 tapi yang menarik rombongan dari Banteng Ketaton Militari sudah menyatakan sebelum jalan-jalan ke seluruh Indonesia, ke seluruh Nusantara, bawa dulu ijazahmu. Saya akan membawa ijazahnya dengan mengajak pasukan gajah gitu katanya. Pasukan gajah nih Mas Gafur dan Pak Ugro. Tapi ternyata gajah itu sama, mau 1, mau 2 gajah. Ternyata yang namanya gajah itu tetap gak punya ijazah. Namanya gajah gak punya ijazah. Jadi gajah gak punya ijazah. Wah, Petruk makin stres dan dia kemudian wajahnya berubah menjadi bulus. Karena bulus itu sesuai dengan bulus jimbung. Yang tahu cerita bulus jimbung, silahkan komentar. Nah, jadi Banteng Ketaton sudah mengatakan kalau mereka siap, kemudian bahkan memberikan informasi yang sangat detail kepada peneliti, termasuk yang tadi ada Pak Bonatua, sudah diberikan data-data dan itu nanti akan kita lihat pada tahap-tahap berikutnya. Bumi goncang-ganjing, langit kelap-kelap. Tapi satu pesan, hati-hati kalau terima data-data, jangan sampai data-data itu semuanya dibuka, karena kalau data-data dibuka semuanya, hati-hati undang-undang perlindungan data pribadi. Jadi kalau nggak dibuka, pakai saja sebagai kaos. Pak Ugro, closing statement untuk pembicaraan kita tengah malam ini. Ya, jadi nanti Mas Gafur. Sekali lagi dengan peristiwa yang terjadi sampai detik ini, saya berpesan kepada para generasi penerus Polri, terutama di bidang reserse jangan terlalu mudah memberikan kesempatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, walaupun dia seorang advokat, untuk melirik berkas-berkas yang ada di situ. Ini bahaya. Jadi kerahasiaan berkas itu harus tetap jamin kerahasiaannya sebagai dokumen negara. Itu bukan dokumen sembarangan, walaupun katanya berkas-berkas itu dokumen negara. Jadi mohon benar-benar terseleksi orang yang keluar masuk ke reserse. Bidang reserse kriminal umum Polda Metro Jaya, juga mungkin ada reserse kriminal khusus, atau reserse bidang narkotika, atau reserse tertentu kalau di Bareskrim, itu benar-benar harus dijaga kerahasiaannya seperti itu. Ini
ini bayar demi menjaga marwah kepolisian negara Republik Indonesia yang selalu kita junjung tinggi sampai kapanpun, sampai kita selesai berbakti kepada negara, mengabdi kepada negara dan bangsa. Tidak akan pernah terputus sebelum kita diserahkan ke pangkuan Ibu Pertiwi, ya kan? Seperti kemarin pemakaman kan terasa ya. Nah, itu pengabdian selesai. Betul. Terus diiringi dengan tembakan salvo dan suara trompet. Betul. Untuk kita selalu mengingat-ingat bahwa pengabdian kepada negara dan bangsa itu ada batas akhirnya di titik pada saat kita meninggal dunia. Tapi yang menarik kemarin, memang pada saat tembakan salvo nggak ada waktu pemakaman Pak Tri waktu itu. Ada yang kaget. Kena tembakan salvo. Kalau kemarin nggak ada. Ya, karena banyak semuanya di situ. Purnawirawan juga banyak yang aktif juga kan? Iya, jadi tidak ada yang dari partai-partai politik tertentu, nggak ada. Sayang, ya kan? Almarhum Pak Dian Misat itu tokoh bangsa yang pernah dipercaya oleh waktu itu Pak Jokowi sebagai presiden 2014 sampai 2019 Menhan pertama. sebagai Menhan. Ya, Menhan ya kan? Periode pertama Jokowi. Tapi sayang mantan presiden yang waktu beliau menjabat sebagai Menhan tidak hadir. Sayang. Ya kan? Iya. Ya, saya yang mengenal pribadi beliau sebagai seorang senior di klub otomotif. Itu juga kemarin dengan Ibu juga kita mengatur, dan Ibu sangat akrab sekali. Sekali lagi semoga tabah keluarga menerima apa yang terjadi kemarin. Harusnya Wapres kemarin hadir loh. Oh iyalah. Kan pasti kenal dengan menterinya bapaknya waktu 2004. Tapi nanti kaget lagi Pak kalau dengan salvo. Yang kaget itu Wapres ya. Mas Gafur. Oke, yang terakhir Mas Roy. Perkara pidana itu sangat terikat dan sangat bergantung pada administrasi. Iya. Ini perkara pidana. Jadi sepanjang administrasi berupa persuratan itu belum ada di tangan penyidik, jangan mengumumkan sesuatu yang belum pasti. Apalagi kalau itu ternyata bukan advokat tapi apokat. Ada apokat yang telunjuk tadi itu, itu ada tuh apokat. Dan advokatnya sudah bangga bahwa ini sudah P21, dicek and recheck dulu gitu ya. Jadi tidak bisa negara hukum itu hanya berdasarkan koordinasi lisan. Karena semua proses pidana itu akan diuji semua aspek formalitas dan aspek materialnya. Jadi kalau kejaksaan memang belum menyampaikan surat P21 kepada Polda resmi, maka Polda tidak boleh melampaui batas kewenangannya. Karena P21 itu bukan kewenangan Polda. Itu kewenangan kejaksaan. Jadi bukan selembar kertas biasa. Itu surat berharga sebetulnya, surat rahasia, surat negara seperti itu P21 ya. Walaupun hanya selembar kertas loh. Jadi jangan dinilai itu kan cuma kertas. Tapi kertas itu punya nilai hukum. Dan kertas itulah yang menentukan wibawa negara hukum. Betul. Dan kertas itu yang sudah sempat membuat euforia hari ini. Tapi sekali lagi mohon maaf kalau saya boleh berpraduga tidak bersalah ya. Kalau ternyata itu modus untuk memaksa kejaksaan mengumumkan P21 itu buruk sekali. Dan itu yang jangan, tapi sekali lagi kita tetap percaya bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, Allah SWT tetap melindungi kita, dan saya tetap percaya statement Pak Ugro, seharusnya P21 tidak terbit kalau semua mengikuti, semua lurus, semua jujur mengikuti aturan-aturan yang ada. Saya kira itu Pak Ugro, Mas menurut hukum acara pidana dan juga peraturan Jaksa Agung, kemudian peraturan kepolisian. Jadi kalau itu diikuti, saya rasa penegakan hukum ke depan itu benar-benar akan penegakan hukum yang tegak lurus walaupun langit runtuh tapi hukum akan tetap tegak. Prinsip yang luar biasa. Oke. Terima kasih Pak Ugro, Pak Komjen Purnawirawan Polisi Ugro Seno, mantan Wakapolri atau Wakapolri periode tahun 2013-14. Oh, persis sama dengan periode saya jadi menteri. Sama persis ternyata. Dan Mas Abdul Ghafur Sangaji, sarjana hukum, magister hukum, pengacara ulat yang sedang naik daun. Terima kasih untuk semua pemirsa yang sampai saat ini masih setia untuk menonton di Roy Suryo Official, di Ugro Seno Tribrata, di Abdul Ghafur Sangaji Official, dan juga di Langkah Update. Terima kasih atas kesempatan, dan jangan lupa besok atau hari ini siang nanti jam 1 siang dari depan Polda Metro Jaya akan ada konferensi pers resmi yang dilakukan oleh tim hukum kami. Saya nggak usah nyebut tim hukumnya Nana, karena kami itu sebenarnya satu untuk semua untuk satu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.